Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri Hasibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari dua penting, yaitu yang pertama, konsep remote repository dan GitHub workflow. Dan yang kedua, praktik membuat controller bernama OutController untuk proses login di Laravel. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu apa itu remote repository. Remote repository adalah server online yang menyimpan seluruh riwayat perubahan atau commit dari repository lokal kita. Dengan repository ini, kita bisa berkolaborasi, membackup project, dan mengakses kode dari mana saja. Jenis repository ada public repository, artinya itu bisa dilihat siapa saja. Kemudian ada juga yang namanya private repository, yaitu hanya orang yang diberi izin yang bisa mengakses. Nah, layanan remote repository yang kita gunakan itu nanti adalah GitHub. Nah, GitHub ini paling banyak digunakan untuk open source. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan alur kerja GitHub. Pertama, kita buka dulu web GitHub-nya. Nah, di sini saya mau membuka GitHub itu dari Google Chrome. Nah, di sini udah di akun saya, jadi saya langsung aja cari GitHub. Nah, kita masuk aja. Nah, di sini karena saya tadi masuk Chrome-nya udah dengan akun email, jadi pas kita buka GitHub-nya, di sini sudah langsung masuk ke akun saya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau kita membuka GitHub itu jangan dari mode samaran atau incognito. Lebih baik tanpa itu. Karena mungkin bisa saja nanti terjadi masalah. Nah, di sini saya sudah membuat repository. Saya sudah memiliki dua repository. Yang pertama ada nama saya sendiri, kemudian framework Aulia Conjuring, kemudian repository framework layanan mandiri. Nah, di sini saya akan menggunakan repository yang ini. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat repository baru, teman-teman itu bisa mengklik new. Nah, kemudian teman-teman kasih nama repositorinya, sesuaikan dengan nama project yang sudah teman-teman buat. Nah, kemudian deskripsi ini teman-teman terserah mau buat apa aja. Dan yang ini, yang choose visibility, teman-teman terserah aja sebenarnya. Cuma di sini saya buat repositori yang tadi itu saya gunakan yang private. Nah, nanti setelah ini nih, yang ini diabaikan aja. Kemudian teman-teman langsung create repository. Nah, seperti itu. Di bagian sebelah kanan ini teman-teman juga bisa buat repositorinya dari sini juga. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini juga. Nanti isinya sama. Nah, sama kan? Nah, sekarang saya mau langsung buka repositori saya yang layanan mandiri. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan URL. Nah, di sini ada https://github.com/savitri24si dan ini nama repositori saya tadi. Nah, kita salin. Nah, kenapa kita salin? Ini nanti URL ini akan digunakan untuk didaftarkan sebagai remote repository. Nah, sini langsung kita buka terminal. Nah, tadi kan kita sudah salin URL tadi, terus cara kita daftarkannya itu kita ketik git remote, kemudian add. Nah, di sini kita gunakan nama koneksi. Nama koneksi yang kita gunakan tadi itu adalah GitHub.
kemudian kita salin URL tadi. Nah, kita enter. Nah, berarti dia ini sudah terdaftar di remote repository-nya. Nah, kemudian kita cek apakah remote repository tadi itu berhasil ditambahkan atau tidak. Kita ketik git remote spasi min-v. Nah, di sini sudah kalau dia ada fetch dan push itu tandanya dia sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita kirim perubahan lokal ke remote menggunakan git push. Nah, ini dia error. Nah, error di sini itu tampil karena inisialisasi di awal, sehingga Git tuh belum tahu harus melakukan push ke branch remote yang mana. Jadi kita perlu set upstream-nya dengan perintah git push min set kemudian min upstream github master. Nah, kita langsung enter aja. Nah, nanti akan tampil pop-up seperti ini untuk sign in ke GitHub-nya. Jadi nanti kita akan pilih sign in with browser dan lakukan login serta autentikasi akun. Nah, jika berhasil, maka nanti browsernya tuh akan terlihat tampilannya tuh kosong aja seperti ini. Pada terminal ini, informasi akses push berhasil itu nanti akan ditampilkan seperti ini. Ini katanya sudah done dan juga. Nah, ini berarti tandanya sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek hasil push tadi dengan menggunakan get status. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, itu menunjukkan bahwa branch master lokal kita itu sama barunya dengan GitHub. Kemudian nothing to commit working tree clean ini itu tuh maksudnya kalau push ini sudah berhasil dan working directory sudah bersih dari perubahan. Nah, sekarang kita ekspor GitHub-nya. Nah, di sini kan saya tadi mau pakai repository layar mandiri. Nah, ini tuh adalah commit yang sudah saya lakukan di repository saya. Nah, di sini ada banyak sekali sampai perubahan yang minggu-minggu lalu itu ada ya di sini historinya. Nih, dan ini adalah komit terakhir saya tadi 10 menit yang lalu, yaitu perubahan tampilan login. Nah, jadi setiap perubahan yang kita lakukan, dia akan tersimpan di sini. Jadi kita bisa lihat nih, apa aja yang udah kita ubah dari yang sebelumnya apa, kemudian setelahnya itu apa. Nah, di sini saya mau coba melakukan sekali lagi perubahan. Mana ya bagusnya? Nah, saya mau edit di bagian ini, melakukan perubahan. Misalkan ini kan mulai ajukan surat. Di sini saya mau buat ayo ajukan surat. Nah, ya. Kemudian kita git commit dulu. Git add dulu ya, teman-teman. Setiap kita melakukan perubahan, itu harus kita lakukan dulu yang namanya git add, kemudian git commit. Git commit min, kemudian kita kasih nama perubahannya itu perubahan apa, biar kita tahu nanti kalau misalnya kita mau melihat commit yang mana, jadi kita bisa tahu tuh, oh yang ini gitu. Perubahan
login sukses. Nah, dia sudah terubah. Nah, di sini sudah terubah. Kita coba di status, kita cek apakah dia sudah benar-benar terubah. Nah, berarti itu tandanya sudah. Kalau dia sudah satu commit kemudian login checklist, berarti dia sudah terubah. Nah, di sini ada 6 commit, sebanyak 6 commit yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang kita mau cek perbandingan sebelum di commit sama sesudah. Nah, di sini ada judul-judul commit atau penanda kayak kita tuh misalkan tadi sudah melakukan perubahan ini, kita kasih nama ini biar kita tuh tahu nanti untuk kita cek lagi gitu. Nah, di sini saya mau buka history yang ini, perubahan login sukses. Nah, tadi itu sebelum saya kita lakukan perubahan di folder research view, kemudian di file login suksesnya, itu masih kalimatnya itu masih mulai ajukan surat. Nah, kemudian saya lakukan perubahan, yaitu saya buat ayo ajukan surat. Nah, di sini ini adalah perbandingannya yang warna merah ini sebelum kita lakukan perubahan, dan yang hijau ini adalah setelah kita lakukan perubahan. Sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu membuat controller baru dengan nama outController. Nah, perintah tugasnya juga mengatakan kalau di dalam controller ini terdapat dua function, yaitu function index dan juga function login. Nah, sebelumnya codingan yang akan saya tunjukkan ini adalah codingan untuk menampilkan halaman login. Nah, sini adalah halaman controller yang sudah saya buat, yaitu outController. Nah, di function index inilah nanti return view login form ini yang nanti akan menampilkan form login. Kemudian pada function login nanti ini akan memvalidasi input form. Nah, nih username wajib diisi, kemudian password, dan syarat dari password itu sendiri wajib diisi, kemudian minimal ada 3 huruf, dan setidaknya harus ada huruf kapital. Nah, username ini bersifat wajib diisi, kemudian kalau misalkan nanti kita nggak isi, nanti dia akan keluar tampilan username wajib diisi. Nah, kemudian password accurate-nya juga, password min-nya juga, password itu minimal 3 karakter. Kemudian password regex-nya, password harus mengandung huruf kapital. Nah, di sini jika username dan password itu sama, maka login berhasil. Nah, jika tidak sesuai, maka nanti username nanti akan keluar semacam alert, nanti akan tulisannya tuh username dan password tidak cocok. Nah, sekarang kita ke tampilan login form. Nah, di sini saya udah buat kodenya. Nah, ini adalah tampilan nanti di mana nanti kita itu memasukkan nama dan juga password. Nah, ini saya memberikan efek animasi, kemudian saya warnanya itu temanya biru, kemudian saya kasih di bagian loginnya itu nanti kotaknya itu bergaya glass piece. Nah, seperti ini untuk mempercantik tampilannya. Kemudian saya juga di sini membuat untuk tampilan setelah kita nanti kan di halaman login itu ada setelah kita isi, nanti kita akan masuk tuh nanti setelah berhasil username dan password yang kita masukkan, nanti akan pindah ke halaman login sukses ini. Nah, tampilannya saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke root di web PHP. Nah, di sini saya udah buat rootnya. Buat root ini. Nah, dimana nanti kalau kita panggil
URL-nya itu harus kita tambahkan /out untuk memanggil si controller ini tadi. Nah, jadi kita gunain sesuai dengan function yang sudah kita buat tadi. Ada dua, yaitu index dan juga login. Nah, nanti dia bisa dipanggil dengan menggunakan /out. Nah, sekarang kita akan jalankan program yang sudah dibuat tadi di VS Code sebelumnya. Ini kita jalankan sesuai nama project saya, layanan mandiri stripguest.test. Nah, tadi kan kita sudah buat rootnya itu out ya, berarti kita panggil out. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul halaman form login. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username, kemudian password. Nah, kita masukkan nama Aulia. Di sini saya mau buat password sama username-nya itu sama. Nah, coba login. Nah, di sini adalah di tampilan yang halaman sukses login tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Selamat datang Aulia, Anda berhasil login, ayo ajukan surat. Nah, coba kita buat dia tuh error. Tampilannya tuh seperti apa? Nah, seperti tadi itu syarat dari memasukkan password itu setidaknya ada huruf kapital 1. Nah, di sini saya mau buat huruf kecil semua. Nah, dia akan keluar kalimat password harus mengandung huruf kapital. Nah, jadi itulah gunanya tadi kita buat di controller tadi di sini. Nah, password itu wajib diisi dan harus mengandung huruf kapital. Makanya dia tadi keluar seperti tadi tampilannya. Password harus mengandung huruf kapital. Nah, selanjutnya saya akan menemukan clone dan recovery folder. Nah, sebelum itu kita ke GitHub tadi, kita salin link URL kita tadi. Masuk ke sini. Nah, kita salin di sini. Nah, setelah URL ini sudah kita salin, kita hapus dulu. Kita harus keluar dulu ya dari folder kita. Nah, setelah itu kita buka file, buka project kita tadi. Di sini. Nah, yang ini adalah project saya. Nah, kita hapus saja, kita remove, delete. Nah, kenapa dia tidak bisa? Karena kita belum keluar, kita harus keluar juga dari sini. Nah, di sini kita pilih project kita. Sorry, ini kita hapus. Nah, ini sudah terhapus. Sekarang kita buka terminal di Laragon. Nah, sekarang kita melakukan clone git clone, kemudian kita paste yang kita salin tadi, URL tadi. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi kalau udah tampilannya seperti ini, coba kita cek apakah dia sudah kembali yang tadi kita hapus. Nah, ini dia. Ini dia yang sudah tadi kan sudah kita hapus ya layanan mandiri guest-nya. Nah, sekarang dia sudah ada lagi. Jadi berarti plot yang sudah kita lakukan sudah berhasil. Nah, sekarang kita kembali lagi ke VS Code. Kita buka lagi VS Code tadi. Kita open folder. Buka
ke project kita yang tadi. Nah, apa perbedaannya sama project yang sebelumnya yang tadi udah kita hapus? Kalau di project yang sekarang sudah tidak ada lagi .env-nya. Kalau yang sebelumnya itu ada .env-nya. Nah, sekarang coba kita buka. Nah, ini ada beberapa yang harus kita ubah. Yang di bagian DB connection-nya kita ubah di sini jadi MySQL. Kemudian kita hapus tanda pagarnya. Nah, sudah. Kemudian kita buat file baru dengan nama .env. Nah, isi dari env ini sendiri adalah akan kita isi dengan env example ini. Kita salin aja semuanya. Kita masukin ke sini. Nah, setelah sudah kita salin, kita langsung ke terminal. Nah, di sini kita ketikkan langsung composer update. Nah, di sini akan loading, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, dia akan seperti ini ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, berarti tandanya dia sudah selesai menginstal. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di baris ketiga ini, key-nya ini kan masih kosong. Nah, cara kita biar ada biar dia tidak kosong, kita ketikkan saja php artisan key generate. Nah, tadi kan di sini kosong, dia langsung terisi. Untuk menjalankannya, kita gunakan php artisan serve. Nah, jika sudah, kita di sini sudah bisa mencoba jalankan project yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dia tampil lagi ya. Tadi kan kita sudah hapus ya project kita tadi. Jadi, setelah kita lakukan clone tadi tuh, jadi kita harus modifikasi sedikit yang ada di viewspot di .env-nya. Kemudian kita jalankan lagi dan hasilnya kembali lagi seperti awal tadi. Nah, seperti itu saja video dari saya. Terima kasih.